Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya, Rita. Kali ini saya akan berkreasi dengan risol. Biasanya risol itu kita buat menggunakan kulit lumpia. Pasti ada garam, ada penyedapnya, dan tepung pastinya di sana ya. Nah, kali ini kita tidak menggunakan tepung. Semuanya bahan yang digunakan real food. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Risol kali ini kita tidak menggunakan tepung, tidak menggunakan kulit lumpia juga, makanya kita buat kulit risol terlebih dahulu. Jadi kulit risolnya saya akan buat menggunakan telur. Kalau teman-teman di rumah punya telur kampung, itu lebih bagus pakai telur kampung. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kulit dari risolnya. Yang pertama ada telur, ini telur 5 butir. Terus jeruk nipis, ini seperempat. Terus ada setengah sendok teh merica putih atau lada putih. Ini 3 bahan untuk membuat kulit risol yang real food. Silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu. Cara membuatnya, yang pertama 5 butir telurnya kita pecahkan dulu. Setelah kita pecahkan, sekarang kita akan kocok 5 butir telur ini. Nah, setelah ini tercampur rata telurnya, sekarang kita akan tambahkan lada putih dan jeruk nipis sebagai pengganti garam. Ini kita taburkan aja di sini. Lalu kita beri perasan jeruk nipis. Sekarang kita aduk lagi sampai merata. Kita panaskan teflonnya, lalu kita masukkan telur tadi yang sudah kita kocok dengan jeruk nipis dan merica. Ini sambil kita ratakan. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar matang. Jadi kalau sudah benar-benar matang itu udah bisa kita gerak-gerakkan nanti dari teflonnya. Nah, ini kalau sudah mengering, ini udah bisa kita angkat. Ini. Nah, udah jadi kayak crepes. Ini udah bisa kita angkat. Lalu kita ulangi semuanya sampai telurnya habis untuk kita beri kulit risol nantinya. Nah, ini sudah jadi kulit dari risolnya. Tadi 5 butir telur, saya dapat 12 kulit risol seperti ini. Jadi walaupun tanpa tepung, kita bisa buat kulit risol menggunakan telur cuma 3 bahan. Telur, jeruk nipis, dan merica. Nah, oke, sekarang kita akan siap-siap membuat isian dari risolnya. Ada 3 varian dari isi risolnya. Simak video ini sampai selesai ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat risol tahu, yang pertama ada tahunya 2 potong, ini sekitar 1 on. Berikutnya ada daun bawang secukupnya, ini nanti kita sesuaikan seberapa yang kita butuhkan untuk 2 tahu. Terus ada cabai rawit 5, ada bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung. Terus ini ada kemiri, kemirinya setengah aja saya gunakan. Terus ada merica seujung sendok teh. Dan kulit dari risolnya yang sudah saya buat seperti di video yang di awal tadi ya. Satu lagi minyak VCO untuk menumis tahunya. Silahkan teman-teman screenshot bahan-bahan yang digunakan. Cara membuatnya, yang pertama kita akan ulek dulu cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, tahu, dan merica nanti kita tabur, kita aduk-aduk. Sedangkan daun bawang ini kita iris tipis-tipis. Nah, ini kita akan ulek dulu ya cabenya. Nah, ini
sudah cukup ya, ini untuk kita ulek ini udah cukup. Sekarang kita masukkan lada putihnya. Nah, kita campur aja dengan bumbu semuanya. Sekarang baru kita haluskan tahunya. Nah, yang terakhir kita tambahkan daun bawang. Sini kita aduk-aduk aja sampai merata. Kalau sudah merata, kita akan tumis sebentar di teflon menggunakan minyak VCO. Nah, kita panaskan teflonnya, lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak VCO. Nah, kalau sudah panas minyak VCO-nya, sekarang kita akan tumis tahu. Ini kita tumis sebentar aja untuk menghilangkan bau langu dari cabenya. Nah, ini kita tumis sampai ini agak kering sedikit. Habis itu sudah cukup, kita matikan kompornya dan kita akan buat risolnya. Nah, ini tahu yang sudah saya tumis tadi menggunakan minyak VCO sampai kering seperti ini. Jadi udah krenyes-krenyes gitu ya teksturnya. Nah, teksturnya krenyes-krenyes kayak gini. Sekarang kita akan buat risol dengan cara kita siapkan dulu kulit risolnya. Ini kulit risol yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Sekarang kita masukkan tahu di dalamnya. Ini kita masukkan tahu. Nah, ini udah kita masukkan tahunya. Sekarang kita lipat ini ke dalam. Lalu kita gulung. Ini sudah jadi satu risol. Kita ulangi sampai semua tahunya habis. Nah, ini sudah jadi risol tahunya. Walaupun kita sedang hidup sehat, kita juga bisa menikmati risol yang sehat dengan cara memasak juga sehat gitu. Masih ada 2 varian risol lagi, simak videonya sampai selesai ya. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat risol ubi sambal hijau. Yang pertama ada ubinya, ini ubi oren 2 buah yang sudah saya rebus, boleh direbus, boleh dikukus. Berikutnya ada 15 buah cabai rawit yang sudah saya ulek kasar seperti ini. Terus ada 3 potong ikan tuna yang sudah dipanggang. Cara memanggangnya seperti berikut ini ya. Cara memanggang ikan, yang pertama ikannya ini saya gunakan ikan tuna. Jadi ikan tunanya kita cuci bersih, setelah itu kita beri perasan jeruk nipis. Setelah kita diamkan beberapa menit, kita tabur dengan merica atau lada putih. Ini mungkin kelihatan sudah ditabur dengan merica putih. Berikutnya kita diamkan dulu beberapa menit, misalnya 5 ataupun 10 menit. Setelah ini baru kita akan panggang. Jeruk nipis dan lada di sini untuk menghilangkan bau amis dan memberi rasa asin di ikannya. Jadi tanpa menggunakan garam, ikannya tetap asin. Cara memanggang ikannya, pertama kita panaskan dulu teflonnya menggunakan api kecil. Setelah panas kita akan masukkan ikan yang sudah kita marinasi tadi. Nah, ini kita panggang sekitar 4 ataupun 5 menit. Nanti kita balik sampai semuanya matang. Nah, ini sudah kita panggang selama kurang lebih 10 menit, 5 menit atas bawah. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk membuat risol 2 varian lagi. Berikutnya ada 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan kulit risolnya dari telur yang sudah saya buat sebelumnya.
Satu lagi minyak VCO untuk menumis, 1 sendok makan. Silahkan teman-teman screenshot dulu bahan-bahan yang digunakan untuk risol ubi sambal hijau. Cara membuatnya, yang pertama kita suwir-suwir dulu ikan tuna ini, ikan tuna panggang. Kita suwir-suwir, boleh menggunakan garpu, boleh menggunakan tangan. Nah, ini ikannya sudah kita suwir-suwir. Pastikan tulang-tulangnya sudah kita sisihkan supaya nanti enggak ketulangan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kompor untuk menumis cabai hijau dan bawang menggunakan minyak VCO. Oke, kita panaskan dulu teflonnya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan minyak VCO. Nah, kalau minyak VCO-nya sudah panas, sekarang kita tambahkan dulu bawang merah. Ini kita tumis dulu bawang merahnya. Kalau bawang merahnya sudah agak layu, kita masukkan bawang putih. Yang terakhir kita masukkan cabai hijau yang sudah kita ulek. Nah, ini kita tumis saja sampai cabai hijaunya hilang bau langunya. Nah, ini bau langu dari cabai hijaunya sudah nggak ada lagi. Jadi sekarang kita matikan kompor. Setelah kompor yang kita matikan, kita tambahkan ikan bakar tadi, ikan panggang tadi. Nah, kita aduk. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, sekarang udah bisa kita gunakan untuk isian di dalam risol. Perlu diingat waktu kita masukkan ikan, apinya sudah dimatikan supaya enggak overcook ikannya 2 kali masak. Nah, ini sambal hijaunya sudah matang, sudah bisa kita buat ke dalam risol. Tapi sebelum kita buat ke risol, kita olah dulu ubinya. Nah, ini 2 ubi orange tadi akan kita haluskan. Boleh pakai garpu, boleh menggunakan alat seperti ini. Yang penting kita haluskan ubinya sampai sama rata halus semuanya. Nah, ini ubinya sudah halus, sudah bisa kita gunakan untuk di risol. Oke, sekarang kita siapkan dulu 1 kepingan kulit risolnya. Cara membuatnya, kita ambil ini kepingan risol, terus kita ambil sedikit ubi. Sini. Nah, kita tambahkan di sini sambil kita pipihkan ubi yang sudah dihaluskan. Berikutnya kita akan tambahkan sambal hijaunya di atas ini. Nah, kita tambahkan sambal hijau. Baru kita gulung. Nah, ini kita gulung. Jadi 1 risol ubi sambal hijau. Ini kita ulang sampai semua bahan kita habis. Ini risol ubi sambal hijaunya sudah matang, sudah saya bungkus jadi risol. Ini ada 2 risol kiri kanan. Seharusnya dapatnya 4, jadi 1 lagi saya tata di sini supaya ini tampilannya lebih bagus. Yang versi satunya yang tengah ini biar kelihatan sambal hijaunya, makanya saya buat versi kayak baju kemeja. Nah, ini kita dapat protein dan karbohidrat. Jadi sekali makan ada 2 hal yang kita dapat dan beserta vitamin-vitamin lainnya dari cabai dan bawang merah dan bawang putih. Walaupun sedang diet, kita masih bisa makan risol yang enak, kaya protein juga dan sehat pastinya. Masih ada 1 lagi yang tidak kalah enaknya. Simak video ini sampai selesai ya.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat risol kelapa muda sambal matah. Yang pertama di sini ada kelapa mudanya. Kelapa mudanya 1 genggam. Ada ikan tuna 3 potong yang sudah saya panggang. Cara panggangnya sama seperti di video kedua tadi. Berikutnya ada kulitnya dari telur yang sudah kita buat juga di awal video tadi untuk kulit risol. Berikutnya di sini ada bawang merah 5 siung bawang merah, 20 cabai rawit kecil yang sudah dicincang-cincang halus. Terus ada 2 siung bawang putih. Ada 5 lembar daun jeruk. Ini ada sekitar 5 cm sereh yang putihnya saja. Kita cincang-cincang halus. Dan jeruk nipis 1/4. Satu lagi minyak VCO sekitar 1 sendok makan untuk kita siram di bumbunya nantinya. Silahkan teman-teman screenshot dulu bahan-bahannya. Cara membuatnya yang pertama, semua bumbu ini kita masukkan ke dalam satu wadah. Nah, ini kita satukan, kita tuang aja di sini. Nah, ini kita aduk semuanya setelah tercampur. Sekarang kita beri perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis di sini sebagai pengganti garam dan penghilang juga bau aroma dari bawang merah bawang putih yang mendominasi ya. Jadi meredam aroma bawang merah dan bawang putih juga. Berikutnya kita aduk lagi dengan jeruk nipis tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan panaskan minyak VCO dan akan saya siram di atas sini. Nah, ini minyak VCO yang sudah dipanaskan, kita siram di sini. 1 sendok tadi ya minyak VCO-nya, sekarang kita aduk lagi. Nah, biarkan ini terlarut. Sekarang kita akan siapkan ikan panggangnya. Nah, tadi kita sudah siapkan sambal matah, sekarang kita siapkan ikan tunanya. Ikan tunanya yang sudah kita panggang. Ini kita cabik-cabik atau kita suwir-suwir ya, lebih tepatnya. Disuwir boleh menggunakan sendok, boleh menggunakan tangan. Setelah kita suwir, pastikan tulang-tulangnya itu tidak ada lagi di sini, supaya pada saat kita makan risolnya nanti nggak ada tulang. Ini ikan tuna yang sudah disuwir-suwir, sekarang kita akan masukkan ke dalam sambal matah. Nah, kita tuang kemari. Oke, kita aduk-aduk dengan sambal matahnya. Nah, ikan tuna dan sambal matahnya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan siapkan untuk membuat risol dari ikan tuna ini beserta kelapa mudanya. Kulit risolnya sudah kita persiapkan dari telur tadi. Sekarang kita masukkan dulu kelapa mudanya di sini. Lalu kita tambahkan ikan tuna sambal matahnya. Kalau sudah siap, kita bungkus lagi seperti ini. Lalu kita gulung. Nah, ini sudah jadi satu risol kelapa sambal matah. Kita tinggal buat sisanya sampai habis. Nah, ini sudah jadi risol kelapa sambal matahnya. Jadi kita bisa nikmati untuk berbuka puasa ataupun untuk cemilan hari-hari kalau bukan di bulan puasa. Bahan yang digunakan semuanya real food, tanpa garam, tanpa penyedap, dan tepung pastinya. Biasanya risol itu menggunakan tepung, kali ini kita tidak menggunakan tepung. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Saya yakin pasti ini semuanya enak risolnya, karena saya sudah pernah uli-uli sebelumnya. Jadi ini biasanya
pasti enak. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.